Mari kita coba ingat-ingat dulu ya. Episode pertama kita kan udah menemukan 4 jenis Vitacarnis. Dari the crawl, the trimming, mid snack, dan the mimic. You are watching Gemini.net. Anomali kelima yang tumbuh dari pohon crawl adalah harvester. Sedikit peringatan, harvester bukanlah anomali yang ramah. Anomali ini tidak sama dengan the trimming ataupun mid snack. Tapi ia juga tidak bisa dikatakan sebagai anomali agresif yang mirip dengan the mimic. Harvester memiliki bentuk seperti gurita raksasa, badannya berbentuk oval, warna kulit kemerahan gelap dengan tinggi badan sekitaran 2 meter. Uniknya, tentakel yang dimiliki oleh harvester ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah tentakel yang disebut sebagai venom. Tentakel venom merupakan tentakel yang memiliki duri pada kedua sisi badan, dan venom bertugas untuk memberikan serangan pertama pada mangsa yang akan dikonsumsi oleh harvester. Cara kerjanya cukup simpel. Panjang tentakel venom sangatlah di luar nalar, yaitu 150 meter. Dengan tentakel venom sepanjang ini, harvester bisa memasukkan tentakel venom di dalam tanah pada sebuah lahan atau area hutan yang jarang dilewati oleh manusia. Ketika ada binatang liar yang mendekati venom, tentakel ini tidak akan langsung menyerang. Ia akan menunggu di waktu yang tepat, dan ketika waktunya tiba, venom akan menggunakan durinya untuk menusuk binatang liar. Duri yang digunakan venom memiliki 2 tipe. Tipe yang pertama adalah duri yang meninggalkan racun dan memiliki efek lumpuh atau paralyze. Sedangkan tipe yang kedua adalah duri yang tidak mengeluarkan racun tapi akan membuat tubuh mangsanya terus-menerus mengeluarkan darah tanpa henti. Setelah mangsa harvester terkena serangan venom, akan ada 2 hal yang terjadi. Pertama, mangsa lumpuh dan tidak bisa bergerak. Kedua, mangsa terus mengeluarkan darah dan kehabisan darah sampai pada akhirnya tidak dapat bergerak. Ketika mangsa sudah tidak dapat bergerak, harvester akan menggunakan tentakel keduanya. Tentakel tipe kedua bukanlah tentakel tipe penyerang. Tentakel ini memiliki tenaga yang sangatlah besar. Untuk itu, harvester menggunakan tentakel kedua untuk menarik mangsa yang telah lumpuh masuk ke dalam tanah dan mengkonsumsi secara perlahan-lahan. Harvester tidak akan pergi dari wilayahnya. Ia akan terus menunggu mangsa ke-1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Mangsa yang telah ia konsumsi nantinya akan membusuk menjadi kompos dan menumbuhkan tanaman hijau yang sangatlah indah. Tanaman hijau ini akan digunakan harvester untuk memancing mangsa berikutnya. Bisa jadi binatang liar, bisa jadi manusia yang sedang eksplor ke dalam hutan dan tidak sengaja menemukan sarang harvester. Host of Influence adalah entitas humanoid yang sangat berbahaya. Bahkan di dalam penjelasan videonya ini, hampir semua Vitacarnis dapat ditemukan di seluruh tempat. Tapi untuk Host of Influence hanya dapat ditemukan di daerah Amerika. Walaupun humanoid ini tidak memiliki banyak koloni, tapi apa yang ditimbulkan oleh Host of Influence sangat mematikan. Host of Influence memiliki bentuk badan seperti manusia. Ia memiliki kepala, tangan, badan, tapi bedanya bagian kaki yang digunakan untuk berjalan memiliki bentuk seperti akar pohon yang terbuat dari jaringan fiber. Humanoid ini juga memiliki badan yang keras, berwarna gelap, muscular tissue fibers, tendons, and veins. Cara kerja dari humanoid ini hampir mirip dengan harvester. Semisalnya, Host of Influence ingin pergi ke suatu wilayah, suatu tempat dan menemukannya, ia akan menancapkan bagian jaringan akar kakinya ke dalam tanah dan udah, Host of Influence akan terdiam dalam waktu yang cukup lama, bisa jadi 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan lebih, tergantung dari makanan yang ia konsumsi. Terus bagaimana caranya ia mendapatkan makanan? Misalnya, ketika Host of Influence sudah menemukan sebuah lokasi yang cocok, entah itu di dalam hutan atau di area yang gampang dilihat oleh binatang liar, humanoid ini akan mengeluarkan spora. Spora yang dikeluarkan oleh Host of Influence nantinya akan terbang terbawa oleh angin, kemudian menempel di berbagai tempat. Semisalnya, ada makhluk hidup yang menghirup spora humanoid ini, bisa jadi hewan liar,
hewan peliharaan, ataupun manusia, nantinya sang korban akan terkena racun. Racun dari sporanya tidak mematikan. Dalam beberapa jam, sang korban akan merasakan efek samping seperti sakit kepala, pusing, sulit berkomunikasi, diikuti dengan gejala badan yang mulai bergetar. Setelah mengalami hal-hal barusan, sang korban akan punya feeling untuk mencari inang dari spora. Begitu feelingnya ini udah muncul, sang korban akan terus berjalan tanpa henti dan mencari lokasi di mana host of influence berada. Ketika lokasinya udah ditemukan, nantinya sang korban akan berlutut, membuka lebar bagian perutnya, lalu membiarkan humanoid ini mengeluarkan seluruh isi di dalam tubuh mangsanya. Uniknya ya, humanoid ini selain menyerang dengan sangat pintar, misalnya ketika ia tidak mendapatkan korban atau semisalnya korban yang terkena spora berhasil diobati oleh tim medis, nantinya host of influence akan berpindah tempat dan melakukan hal yang sama. Kepintaran inilah yang menurut gua kenapa host of influence dikategorikan sebagai vita carnis berbahaya. Enggak gegabah, enggak agresif, susah untuk dilacak, dan kalaupun ketemu, host of influence juga bisa melarikan diri atau mengeluarkan spora sebagai bentuk dari pertahanan diri. Berdasarkan penjelasan National Living Meat Research, Monolith merupakan humanoid titan yang telah muncul pada tahun 1972. Kemunculan dari Monolith juga sangatlah aneh. Pertama, jumlah Monolith hanya ada 7. Kedua, lokasi keberadaan Monolith disembunyikan. Ketiga, anehnya, monolith ini berkumpul pada satu area lalu membentuk lingkaran seperti sosok penjaga yang menjaga suatu benda berharga. Singkatnya, monolith adalah humanoid titan raksasa yang memiliki ukuran tinggi sekitaran 120 meter atau setinggi perkiraannya sudah mencapai Menara Monas. Bentuk badan monolith sangatlah menggelikan karena ketika kalian menemukan atau melihat secara langsung, kalian akan melihat monolith ini hidup dan terbentuk dari jaringan sistem tubuh manusia atau kata kasarnya kayak semacam buntelan usus dalam jumlah miliaran, kemudian bergerak dan membentuk kaki, badan, tangan, lalu bagian kepala berbentuk segitiga dan terlahirlah wujud atau sosok humanoid monolith. Berarti monolith lemah dong? Jangan salah, tubuh monolith memiliki kekerasan yang sangat di luar dugaan. Berdasarkan informasi yang gue dapat, semenjak kemunculan monolith yang mendiami di area tersebut, humanoid ini tidak bergerak sama sekali dan tidak melakukan apapun. Tapi ada 2 insiden yang terjadi. Singkatnya, ada sekelompok orang atau pekerja yang ditugaskan untuk membuka jalan menuju area kota. Tapi setibanya mereka di sana, tiba-tiba mereka diserang oleh monolith. Walaupun ringkih, tentakel monolith dapat menebas apapun yang ia serang. Insiden ini terjadi semenjak adanya laporan mengenai serangan monolith, di mana pemerintah membentuk sekelompok militer untuk menganalisis dan menghancurkan monolith dengan menggunakan roket pesawat. Tapi sayangnya tembakan roket yang menyerang tubuh humanoid ini tidak bergeming sama sekali. Tapi setelah ditembak, monolith yang tadinya tidak aktif tiba-tiba terbangun, kemudian mengeluarkan suara auman bergema tinggi dan menghabiskan seluruh pasukan militer yang ada di sana termasuk pilot pesawat. Setelah semua pasukan telah habis dimusnahkan, monolith bergerak kembali ke posisi semula. Ia terdiam, mematung, lalu tubuh monolith yang terkena tembakan roket dan senjata api mengalami regenerasi super cepat dan pulih kembali seperti enggak terjadi apa-apa. Dari kejadian ini, kemudian dibentuklah sebuah kawasan pagar raksasa melingkar yang menutupi 7 sosok monolith. Tidak ada yang tahu kapan humanoid ini aktif, tidak ada yang tahu kelemahannya apa, dan yang bisa dilakukan oleh penduduk setempat hanyalah menunggu nasib mereka.
The Singularity adalah objek hitam misterius berbentuk melingkar yang ditemukan di daerah New York dengan keadaan mengambang di udara. Entitas ini juga memunculkan gelombang energi elektromagnetik dan juga merusak segala jenis signal yang berjarak dekat dengan objek ini. Ini nih yang paling aneh. Berdasarkan penjelasan di dalam video, para petinggi atau orang-orang yang ada di New York sangat merahasiakan keberadaan The Singularity. Entah mereka tidak mau penduduknya panik, terus ketakutan atau apa, tapi yang jelas ada beberapa dokumen yang sengaja dirahasiakan oleh petinggi di New York. The singularity typically can be found suspended in air by an unseen force. Coba deh sebelum kita masuk ke babak spesial episode, di sini gua mau kalian tebak The Singularity ini makhluk apaan? Apa kekuatannya? Mungkinkah The Singularity ini adalah objek yang dijaga oleh monolith? Mungkin? Kurang lebih itulah dia video kita hari ini. Memang penjelasan kali ini masih terasa ambigu dan janggal banget. Untuk itu mari kita nantikan episode ketiga dari Vita Karnis pada episode selanjutnya. Di sana kita akan menemukan beberapa kelas kejadian super aneh dan cerita Vita Karnis akan menjadi lebih jelas. Lalu mungkin kita juga bisa menemukan siapa orang yang diserang oleh The Mimic pada episode pertama yang masih menjadi pertanyaan. Seperti biasa, untuk kalian yang suka dengan video kali ini, silahkan tinggalkan like, share video ini kalau kalian suka, lalu komen apa aja di kolom komentar. Kalian boleh komen teori-teori kalian mengenai video yang telah kita bahas atau masukkan cerita yang akan kita bahas pada video selanjutnya. So see you guys on the next Vita Karnis.